Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan gerakan MBA kita dan tadabburnya pada suratul A'raf ayat ke-88. Silahkan dibuka suratul A'raf ayat ke-88. Baik, kami baca, silakan jamaah mengikuti bacaan kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Kami bacakan terjemah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syuaib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Teman-teman semua, Nabi Syuaib ini ya saat usianya 100 tahun ya, dalam waktu yang sama di Mesir ada Nabi Musa sudah berusia 27 tahun, Nabi Harun 31 tahun, kemudian Nabi Ayub di Syria ya, perbatasan Syria dan Yordan, itu usianya sudah 50 tahun, 40 tahun ya. Dan di Damaskus ada Nabi Zulkifli ya, mungkin belum jadi nabi ya, baru usia 10 tahun. Pada masa itu dalam kurun yang hampir sama ada 5 nabi ya, dan calon nabi. Nah, kaum Madian ini ya itu terletak di pesisir Laut Merah ya, sebelah tenggara Gunung Sinai. Nah, Nabi Syuaib ini nanti setelah di Madian ini dihancurkan, dia pindah ke daerah ke bangsa Aikah namanya, sebelah timurnya Gunung Sinai. Nanti sama juga dihancurkan seperti kaum Madian ya. Kalau tentang kaum Madian ini itu ada di surat Asy-Syu'ara 176 sampai 180 dan di surat Al-Hijr 78. Nah, kaum Madian ini sama seperti kaum Samudnya Nabi Soleh ya, punya kemampuan arsitektur dan teknik sipil ya. Sama membangun, memahat gunung ya menjadi bangunan-bangunan ya. Sehingga sampai sekarang dikenal di sana Magoir Syuaib ya, ada gua-gua Syuaib, masih ada bukti arkeologisnya itu. Nah, kaum Madian ini boleh dikatakan
seperti kaum Samud juga ya, hidup dengan perdagangan dan pertanian yang maju ya. Selain apa tadi, teknik sipil, arsitektur, mereka juga maju dalam perdagangan dan pertanian. Jadi jalur sekarang itu di daerah itu ya, jalur jalan raya yang memang dikenal sebagai pusat peradaban yang didasari oleh pertanian dan perdagangan. Nah, sehingga di ayat-ayat sebelumnya kita melihat bahwa kaum Madian ini kerusakannya itu, maksiatnya itu ya, mencuri timbangan, mencuri takaran, ya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mencuri, merampok ya, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya ya. Imam Qurtubi menyatakan bahwa Allah itu tidak akan menghancurkan sebuah kaum hanya karena mereka kafir ya, tapi akan menghancurkan karena perbuatan-perbuatan yang merusak dari mereka ya. Jadi kalau kita melihat dari nabi-nabi sebelumnya itu juga begitu ya. Nabi Lut dengan LGBT-nya ya, dan lain sebagainya ya. Nah, Nabi Syuaib ini diangkat jadi nabi ketika usia 50 tahun ya, 1550 sebelum Masehi ya. Punya kemampuan dan kecerdasan dalam berargumen ya, sehingga disebut juga Nabi Syuaib ini Khotibul Anbiya ya. Jadi ahli pidato di antara para nabi-nabi ya, seperti itu. Ini kelebihan dari Nabi Syuaib. Nah, kalau kita lihat ayat ini sepertinya persis dengan kejadian kita sekarang ya, di Indonesia ini. Kalau kamu tidak Pancasila, tidak NKRI ya, apalagi kamu pendukung khilafah, pergi sana ke Arab, ke sana gitu. Itu kan bahasanya mereka ya. Proses ini seperti itu ya. Kita sebagai umat Islam yang memahami benar apa itu khilafah ya, ya harus membenarkan bahwa khilafah itu bagian dari ajaran dan wacana hasanah pemikiran di Islam ya. Nah, ini persis apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka kaum Syuaib ini ke Nabi Syuaib ya, seperti itu ya, dengan sombongnya menyatakan ya ke Nabi Syuaib dan umatnya ya, kami akan mengusir kalian jika kalian tetap dalam kepercayaan kalian ya, ya kecuali kalian kembali kepada agama kami, agama nenek moyang kita. Sama, kita juga dikondisikan seperti itu ya. Jadi artinya bahwa sejarah ini kan selalu berulang-ulang ya, ketika kita menyampaikan, mendakwahkan kebenaran, kita akan menghadapi kondisi-kondisi seperti apa yang dikisahkan dalam Al-Quran ya. Jadi kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini ya, sepertinya kita ini menghadapi kondisi bersamaan dengan ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Syuaib, ada kaum Nabi Saleh ya. Sekalian ada semua di sini di masa kita ini ya. Artinya tantangan dakwah kita ini sungguh sangat berat ya. Ya. Semua kaum zaman dulu itu ada semua di zaman sekarang ya. Nah, dikisahkan semua ini, dan kita juga menghadapi kondisi seperti yang apa di ayat ini kisahkan ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua,
layaklah kita ya sebagai kader hidayatullah selalu mempersiapkan diri ya selalu dalam istiqomahan dalam proses perkaderan hidayatullah ya. Kita yang lagi belajar alif ba ta ya terus meningkatkan diri yang dari tadinya hanya mutarobi menjadi murabi ya. Jadi kita harus punya mimpi ya, punya rencana ya, kita ini harus jadi murabi semua. Jadi mualim juga ya. Seperti itu. Ya mungkin apalagi seperti saya yang lain yang sudah usianya sudah 50 ke atas ya. Nanti tidak di kegiatan hidayatullah baik di amal usaha, di struktural atau apa ya. Kegiatan yang harus tidak boleh lepas ya kegiatan tarbiyah ini ya, terus meningkatkan diri ya dari mutarabbi menjadi murabbi ya, dari muta'alim menjadi muallim, terus belajar seperti itu ya. Dari hanya murid ya suatu saat ya harus bisa juga menjadi guru ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya dan selalu semangat dalam proses itu, karena tantangan dakwah kita ya semakin berat ya, namun kita tetap harus punya motivasi dan semangat yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.